Shalom, saudara-saudariku, para pencinta insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Minggu 29 November 2020, bersama Pastor Raymond Kahia, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar, yang sedang bertugas di Paroki Santo Antonius Padua, Rembon, Tanah Toraja. Selamat mendengarkan. Halo sahabat Insani, pada hari ini tanggal 29 November kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Maka dari itu, mari kita mempersiapkan hati kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami, sehingga Engkau memperkenankan kami memasuki masa Advent. Bukalah diri kami, bukalah hati kami, agar kami dimampukan untuk mendengarkan sabda-Mu dan meruntukannya dalam kehidupan kami, serta dimampukan untuk berjaga-jaga dalam menyambut kedatangan Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu waktu, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba." Dan halnya sama seperti seseorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, janganlah kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, masa Advent ialah saat waktu dan kesempatan kita untuk mempersiapkan diri dan hati. Kata Advent sendiri berasal dari bahasa Latin yang berbunyi Adventus, artinya adalah kedatangan. Kedatangan siapa? Tentu saja kedatangan Tuhan yang terpenuhi pada Hari Raya Natal. Lalu timbul pertanyaan dalam benak kita, apakah kita umat Kristiani hanya mempersiapkan diri dan berjaga-jaga masa Advent saja? Jawabannya tentu saja tidak. Sebab Tuhan itu akan selalu datang dan hadir dalam hal-hal kecil yang tidak terduga dan terjadi dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Advent itu tidak sebatas 4 minggu menjelang Natal saja, melainkan juga seumur hidup kita selalu dalam situasi Advent, yakni Tuhan selalu bisa saja datang dalam setiap kejadian dan peristiwa hidup kita. Makanya Tuhan Yesus berkata, "Apa yang kukatakan kepada kamu, katakanlah kepada semua orang, berjaga-jagalah." Hal yang diminta dari kita adalah selalu berjaga-jaga, sebab Tuhan datang di saat yang tidak kita duga-duga. Saya ingat akan sebuah kisah yang berkisah tentang Allah lelah dan ingin beristirahat. Kisahnya kurang lebih seperti ini. Pada suatu ketika, Allah telah lelah dalam pekerjaannya dan dia ingin beristirahat. Lalu dia mengadakan pertemuan dengan para malaikat. Dia mengatakan seperti ini, "Para malaikat yang terkasih, saya lelah dan ingin beristirahat. Kira-kira mana tempat yang cocok bagi saya untuk beristirahat?" Lalu malaikat pertama berkata, "Tuhan, bagaimana kalau Tuhan beristirahat saja di gunung yang paling tinggi?" Lalu Tuhan menjawab, "Gunung paling tinggi di dunia ini telah didaki oleh manusia. Bagaimana saya mau beristirahat? Pasti mereka akan mendapatkan saya." Lalu malaikat kedua berkata, "Tuhan, bagaimana kalau Tuhan beristirahat di dalam lautan yang paling dalam?" Lalu Tuhan menjawab, "Itu juga mustahil bagi saya. Karena jika saya beristirahat di sana,
manusia akan menciptakan kapal selam yang paling canggih untuk mendapatkan saya di dalam lautan tersebut. Lalu malaikat ketiga berkata, jika di gunung paling tinggi tidak bisa dan lautan paling dalam tidak bisa, bagaimana kalau Tuhan beristirahat saja di dalam hati manusia? Lalu Allah berkata, kenapa hati manusia? Lalu malaikat itu menjawab, sebab manusia terlalu sibuk akan pekerjaannya, sehingga mereka lupa jika Tuhan sudah beristirahat di dalam hatinya. Saudara-saudari yang terkasih, kesibukan yang berlebihan membuat kita tidak menyadari atau bahkan lupa untuk mempersiapkan diri dan berjaga-jaga lagi. Padahal Tuhan hanya meminta dari kita bahwa kita sebagai pengikutnya harus benar-benar siap sedia untuk mempersiapkan diri dan hati. Masa Advent adalah masa di mana kita memperhatikan 4B. B yang pertama adalah bertobat. Bagaimana kita mengubah hidup yang kurang baik menjadi hidup yang lebih baik. B yang kedua adalah berdoa. Kita berdoa bukan hanya untuk diri kita sendiri, melainkan juga berdoa bagi orang lain. B yang ketiga adalah berderma. Bagaimana kita peduli kepada saudara-saudari kita yang berkekurangan. Kita memberikan bantuan kepada mereka. Dan B yang keempat adalah bersiap. Bersiap untuk menyambut hari raya kelahiran Tuhan Yesus. Persiapan yang baik bukan hanya persiapan fisik, tetapi juga persiapan hati. Yakni meninggalkan segala sesuatu yang kurang baik dan meningkatkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Sehingga pertanyaan yang lebih cocok dalam masa ini adalah bukan kapan Tuhan itu datang, tetapi sudahkah kita siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Semoga sabda Tuhan ini menguatkan kita untuk terus berusaha mempersiapkan diri, sehingga hati kita menjadi tempat kehadiran Allah yang layak. Semoga demikian. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami telah Kau segarkan dengan sabda dan rahmat kehidupan ini melalui apa yang kami renungkan. Semoga kami dengan merenungkan sabdamu menghargai hidup di dunia ini dan dimampukan untuk mempersiapkan diri kami dalam menyambut kedatangan Putramu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian, orang-orang yang telah didoakan, sanak keluarga saudara-saudari, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudari para pencinta insani yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya Pastor Marcel Lolotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Raymond Kahiyah. Semoga pastor bersama dengan rekan imam dan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.